Keluaran pasal 16 ayat 1-7. Dan mereka berangkat dari Elim, seluruh jemaat Bani Israel, lalu tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan seluruh jemaat Bani Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun di padang gurun ini. Dan berkatalah Bani Israel itu kepada mereka, tentulah kami semestinya telah mati oleh tangan Yahwe di tanah Mesir dalam keadaan kami sedang duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Namun, kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, lihatlah, aku akan menurunkan hujan roti bagimu dari langit, dan umat itu akan keluar dan mengumpulkannya setiap hari sebanyak yang diperlukan untuk hari itu sehingga aku dapat membuktikan apakah mereka akan hidup menurut Torahku atau tidak. Dan akan terjadi pada hari yang ke-6, mereka harus mengolah apa yang mereka bawa pulang, dan yang dibawanya itu harus 2 kali lipat banyaknya dari apa yang mereka kumpulkan hari demi hari. Dan berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Bani Israel itu, pada malam ini kamu akan mengetahui bahwa Yahwe telah membawamu dari tanah Mesir, dan pada pagi harinya kamu akan menyaksikan kemuliaan Yahwe, sebab dia telah mendengar keluh kesahmu terhadap Yahwe. Dan siapakah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Keluaran pasal 16 ayat 8-21. Dan berkatalah Musa, Yahwe memberi kamu daging untuk makan pada waktu petang dan roti pada waktu pagi, sampai dikenyangkan. Ketika Yahwe mendengar keluh kesahmu, yang sedang kamu keluhkan kepadanya, lalu siapakah kami ini? Keluh kesahmu tidak kepada kami, melainkan kepada Yahwe. Dan berbicaralah Musa kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaat Bani Israel, datanglah mendekat ke hadapan Yahwe, sebab dia telah mendengar keluh kesahmu. Dan terjadilah, ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun, dan lihatlah, kemuliaan Yahwe tampak di awan. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, dengan mengatakan, aku telah mendengar keluh kesah Bani Israel. Berbicaralah kepada mereka, dengan mengatakan, setiap petang hari kamu akan makan daging, dan pada setiap pagi hari kamu akan dikenyangkan dengan roti. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahwe, Elohimmu. Dan terjadilah pada waktu petang, burung-burung puyuh berdatangan menutupi perkemahan itu. Dan pada pagi harinya selapis embun terhampar di sekeliling perkemahan itu. Dan menguaplah lapisan embun itu, lalu terlihatlah sesuatu yang tipis lembut pada permukaan padang gurun itu, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Dan Bani Israel pun melihatnya, lalu berkatalah seorang kepada yang lain, apakah itu, karena mereka tidak mengetahui itu apa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, itu adalah roti yang telah Yahwe berikan kepadamu sebagai makanan. Inilah hal-hal yang telah Yahwe perintahkan. Kumpulkanlah darinya, masing-masing sesuai dengan porsi makannya, 1 omer tiap orang, sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemahnya. Dan beginilah yang Bani Israel perbuat. Dan mereka pun mengumpulkannya, yang satu mengumpulkan banyak, yang lain mengumpulkan sedikit. Dan mereka menakarnya dengan omer. Dan yang mengumpulkan banyak tidaklah menjadi berkelebihan dan yang mengumpulkan sedikit tidaklah menjadi berkekurangan. Mereka telah mengumpulkan, masing-masing menurut kemampuan makannya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, janganlah seorang pun menyisakannya sampai pagi. Namun, mereka tidak mendengarkan Musa. Dan beberapa dari mereka menyisakannya sampai pagi. Tetapi, roti itu menjadi basi dan berulat, serta berbau busuk. Dan marahlah Musa kepada mereka. Dan setiap pagi mereka mengumpulkannya, masing-masing menurut porsi makannya, ketika matahari telah menjadi terik, maka roti itu pun meleleh. Keluaran pasal 17 ayat 1-16. Dan seluruh jemaat Bani Israel keluar dari padang gurun Sin, sesuai dengan pengembaraan mereka atas perintah Yahwe. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi tidak ada air untuk minum bagi umat itu. Dan bertengkarlah umat itu dengan Musa dan berkata, berilah kami air, maka kami minum. Dan berkatalah Musa kepada mereka, mengapa kamu bertengkar denganku? Mengapakah kamu mencobai Yahwe? Dan di sana umat itu menjadi haus karena air, lalu berkeluh kesahlah umat itu kepada Musa, dan berkata, mengapa ini, engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, dan anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Dan berserulah Musa kepada Yahwe, dengan mengatakan, aku harus melakukan apa kepada umat ini? Hanya sebentar lagi, dan mereka akan melempariku dengan batu sampai mati. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa,
berjalanlah di depan umat itu dan bawalah sertamu para tua-tua Israel. Dan bawalah di tanganmu, tongkatmu yang dengannya engkau memukul sungai Nil. Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb. Dan engkau harus memukul batu cadas itu, maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum. Dan Musa melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. Dan dia menyebut nama tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena pertengkaran Bani Israel, dan oleh karena pencobaannya terhadap Yahwe dengan mengatakan, apakah Yahwe ada di tengah-tengah kami atau tidak? Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Musa kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek, esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu di tanganku. Dan Yosua melakukan seperti Musa telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian, ketika Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat, dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Dan tangan Musa pun menjadi berat, maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya, dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya, dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain, maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Musa pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya, Yahwe Nisi. Dan dia berkata, sebab, ada tangan ke atas tahta Yah. Bagi Yahwe lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Keluaran pasal 18 ayat 1-27. Dan Yitro, imam di Midian, ayah mertua Musa, mendengar semua bahwa Elohim telah berbuat bagi Musa dan bagi Israel umatnya, ketika Yahwe membawa Israel keluar dari Mesir. Dan Yitro, ayah mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, setelah dia menyuruhnya pulang, dan kedua anak laki-laki wanita itu, yang seorang bernama Gersom, sebab ia berkata, aku telah menjadi seorang pengembara di negeri lain, dan nama yang lain Eliezer, sebab katanya, karena Elohim leluhurku adalah penolongku, dan dia membebaskan aku dari pedang Fir'aun. Dan datanglah Yitro, ayah mertua Musa, juga anak-anaknya dan istrinya, kepada Musa, di padang gurun, tempat dia berkemah di sana, di gunung Elohim. Dan berkata kepada Musa, aku, Yitro, ayah mertuamulah yang datang kepadamu, juga istrimu serta kedua anaknya bersamanya. Lalu keluarlah Musa untuk menyambut ayah mertuanya, dan dia membungkuk serta mencium kepadanya. Dan mereka bertanya seorang terhadap yang lain tentang keselamatan masing-masing, lalu mereka masuk kemah. Dan Musa menceritakan kepada ayah mertuanya semua yang telah Yahwe lakukan terhadap Fir'aun dan terhadap orang Mesir demi Israel, dengan segala kesulitan yang menimpa mereka di perjalanan, namun Yahwe melepaskan mereka. Dan Yitro bersukacita atas semua kebaikan yang telah Yahwe lakukan kepada Israel, yang telah dia lepaskan dari tangan orang Mesir. Dan Yitro berkata, diberkatilah Yahwe yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Yahwe lebih besar daripada segala ilah, sebab, dalam hal mereka telah bertindak angkuh, dia ada di atas mereka. Dan Yitro, ayah mertua Musa, membawa persembahan bakaran dan kurban bagi Elohim. Dan Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan roti bersama-sama dengan ayah mertua Musa di hadapan Elohim. Dan terjadilah pada keesokan harinya, duduklah Musa untuk mengadili umat itu, dan umat itu berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang hari. Dan ayah mertua Musa melihat semua yang sedang ia perbuat terhadap umat itu. Lalu berkatalah dia, apakah ini yang sedang engkau perbuat terhadap umat itu? Mengapa engkau sendiri saja yang duduk, sedangkan seluruh umat itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Dan berkatalah Musa kepada ayah mertuanya itu, sebab, umat ini datang kepadaku untuk mencari Elohim. Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepadaku, dan aku menghakimi antara yang satu dengan yang lain, dan aku menyingkapkan kepada mereka ketetapan Elohim dan Torahnya. Dan ayah mertua Musa berkata kepadanya, perkara yang engkau perbuat itu tidaklah baik untukmu. Pastilah engkau akan sangat lelah, baik engkau maupun umat ini yang bersamamu. Karena perkara itu sangatlah berat bagimu, engkau tidaklah akan mampu melakukan itu sendirian.
Sekarang dengarlah akan suaraku, aku akan menasihatimu, dan Elohim akan besertamu. Engkau wakililah umat ini di hadapan Elohim dan engkau bawalah perkara itu kepada Elohim. Dan engkau mengajarkan mereka tentang ketetapan dan Torah itu, dan buatlah mereka mengerti jalan yang harus mereka tempuh, dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Dan engkau harus memilih pria-pria yang mampu dari antara umat itu, yang takut akan Elohim, orang-orang benar, yang membenci kecurangan, dan engkau tempatkan atas mereka pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan mereka itu mengadili umat itu pada setiap waktu, dan terjadilah, setiap perkara besar, mereka akan membawanya kepadamu, dan setiap perkara kecil mereka akan mengadilinya. Dan biarlah itu membuat ringan pada dirimu, dan mereka menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian, dan Elohim memerintahkan hal itu kepadamu, engkau akan mampu untuk bertahan, dan juga seluruh umat ini akan pulang dengan damai ke rumahnya. Dan Musa mendengarkan suara ayah mertuanya itu, dan dia melakukan semua yang telah dia katakan. Lalu Musa memilih pria-pria yang mampu dari seluruh Israel dan menjadikan mereka pemimpin umat itu, pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan mereka menghakimi umat itu pada setiap waktu, perkara-perkara yang besar mereka membawanya kepada Musa, dan setiap perkara kecil mereka menghakiminya. Dan Musa melepas ayah mertuanya pergi, dan dia pulang ke negerinya sendiri. Keluaran pasal 19 ayat 1-25. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan mereka mengembara dari Rafidim dan tibalah mereka di padang gurun Sinai, dan mereka berkemah di sana. Lalu berkemahlah orang-orang Israel itu di sana di depan gunung. Lalu Musa naik menghadap Elohim, dan Yahwe berseru kepadanya dari gunung itu, dengan mengatakan, demikianlah harus engkau katakan kepada isi rumah Yakub, dan harus engkau nyatakan kepada Bani Israel. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku, dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Dan datanglah Musa, lalu memberitahukan kepada para tua-tua umat itu. Dan dia menyampaikan seluruh firman di depan mereka yang telah Yahwe perintahkan. Dan seluruh umat itu menjawab bersama-sama dan mengatakan, semua yang telah Yahwe nyatakan, kami akan melakukannya. Dan Musa pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Yahwe. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Musa, lihatlah, aku akan datang kepadamu di dalam kegelapan awan sehingga umat itu dapat mendengar saat aku berbicara denganmu dan kepadamu mereka dapat percaya selamanya. Dan Musa menyampaikan perkara umat itu kepada Yahwe. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, pergilah kepada umat itu dan sucikanlah mereka pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Dan bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Yahwe akan turun di depan mata seluruh umat itu di Gunung Sinai. Dan engkau harus menetapkan batas bagi bangsa itu di sekelilingnya dengan mengatakan, waspadalah kamu ketika mendaki gunung ini dan menyentuh perbatasannya, setiap orang yang menyentuh gunung ini, pastilah dia dihukum mati. Dan tangan siapapun tidak boleh menyentuhnya, sebab, pastilah dia akan mati dilempari batu, atau dipanahi, apakah binatang atau orang, dia tidak akan dibiarkan hidup. Pada saat sangkakala berbunyi, mereka boleh mendaki gunung itu. Dan turunlah Musa dari gunung kepada umat itu, dan menguduskan umat itu, dan mereka mencuci pakaian mereka. Lalu berkatalah dia kepada umat itu, bersiaplah pada hari yang ketiga, dan hendaklah kamu tidak menghampiri seorang wanita. Dan setelah 3 hari, ketika masih pagi, maka terjadilah guruh dan kilat, dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Lalu Musa membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk menghadap Elohim, dan mereka berdiri di kaki gunung itu. Dan gunung Sinai itu berasap pada seluruh permukaannya karena Yahwe turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membubung seperti asap dari dapur api, dan gunung itu bergetar hebat. Dan terjadilah, bunyi sangkakala itu yang berlanjut dan keras, berbicaralah Musa dan Elohim pun menjawabnya melalui guruh. Dan turunlah Yahwe ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Dan Yahwe memanggil Musa naik ke puncak gunung itu. Lalu Musa pun naiklah.
Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada umat itu agar jangan mereka menerobos ke dekat Yahwe untuk melihat-lihat, sehingga banyak dari antara mereka akan binasa. Dan juga para imam yang datang mendekat kepada Yahwe harus menguduskan dirinya, supaya jangan sampai Yahwe menghanguskan mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Yahwe, umat ini tidak akan mendaki gunung Sinai ini karena engkau telah memperingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas gunung itu dan kuduskanlah itu. Lalu Yahwe berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, lalu naiklah engkau dan Harun bersamamu. Dan para imam dan umat itu, mereka tidak boleh menerobos untuk mendekat kepada Yahwe supaya dia tidak menghanguskannya di antara mereka. Lalu turunlah Musa kepada umat itu dan memberitahukannya kepada mereka. Keluaran pasal 20 ayat 1-26. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini, dengan mengatakan, Akulah Yahwe, Elohimmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahwe, Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku, tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahwe, Elohimmu, untuk kesia-siaan, karena Yahwe tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahwe, Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab, 6 hari lamanya Yahwe telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahwe memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahwe, Elohimmu, berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Dan seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala dan gunung yang berasap. Dan umat itu melihatnya, dan menjadi gemetar dan mereka berdiri di kejauhan. Dan mereka berkata kepada Musa, berbicaralah engkau kepada kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Elohim berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati. Lalu berbicaralah Musa kepada umat itu, janganlah takut, sebab Elohim telah datang dengan maksud untuk membuktikan kamu dan dengan maksud agar rasa takut akan Dia ada padamu, supaya kamu tidak berdosa. Dan umat itu berdiri dari kejauhan, tetapi Musa menghampiri awan yang tebal, tempat di mana Elohim berada. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, sekarang berkatalah engkau kepada Bani Israel, kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa aku telah berbicara kepadamu dari langit. Kamu jangan membuat ilah-ilah dari perak dan ilah-ilah dari emas di sampingku, janganlah kamu membuatnya bagimu. Engkau seharusnya membuat mezbah dari tanah bagiku, dan engkau seharusnya mengorbankan persembahan bakaranmu dan persembahan pendamaianmu di atasnya, kawanan dombamu dan kawanan lembumu. Di setiap tempat yang aku buat orang mengingat namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Dan jika engkau membuat bagiku sebuah mezbah dari batu-batu, janganlah membangunnya dari batu pahat, karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Dan janganlah engkau naik ke atas mezbahku dengan tangga, karena auratmu tidak seharusnya tersingkap di atasnya.